Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menyajikan video mengenai praktik menyusun laporan keuangan bagi perusahaan dagang. Jadi jangan kemana-mana, buat kalian yang ingin paham menyusun laporan keuangan, cocok banget nonton video ini. Oke, sekarang kita akan mulai bagaimana cara menyusun laporan keuangannya. Nah, supaya lebih mudah, sekarang kita akan contohkan saja ke kasus ya. Nah, di sini nama perusahaannya adalah PT Santosa. PT Santosa adalah perusahaan dagang dengan produk utamanya adalah televisi. Nah, dalam mencatat persediaannya, PT Santosa ini menggunakan metode perpetual. Nah, itu adalah catatan yang harus kita pegang nih teman-teman ya, karena ada dua metode di dalam menyusun penjualan ataupun pembelian dalam artian pencatatan persediaan ya. Bagi perusahaan dagang ada metode perpetual, ada metode periodik. Nah, pada kasus ini menggunakan metode perpetual. Kemudian catatan yang keduanya adalah teman-teman bahwa perusahaan ini ataupun PT Santosa ini akan menyusun laporan keuangan di bulan Oktober ya. Karena kalau kita lihat informasi di sini bahwa ini adalah neraca saldo akhir bulan September. Jadi perusahaan ini telah berjalan beberapa bulan sebelumnya, kita asumsikan seperti itu, sehingga PT Santosa telah mempunyai saldo dari akun real. Nah, ini adalah saldonya ya. Ada kas 113.500.000, ada piutang dagang 15.250.000, kemudian persediaan barang dagangannya 0. Nah, kalau 0 berarti stok akhirnya habis terjual. Nah, bisa saja stok persediaan ini ada, maka nanti akan ada angka di sini. Nah, itu tergantung dari kasusnya. Kemudian perlengkapannya juga ada, peralatan kantor juga ada. Nah, karena peralatan kantor ini adalah aset yang tidak lancar, otomatis pasti akan ada penyusutannya. Nah, di sini ada akumulasi penyusutannya sebesar 1 juta rupiah. Kemudian ada utang dagang 10 juta, ada utang gaji 1 juta, ada modal saham 130 juta, dan ada laba ditahan 14.250.000 rupiah. Nah, teman-teman, saya akan jelaskan sedikit bahwa modalnya kalau untuk perusahaan ini karena berbentuk PT, maka modalnya berbentuk saham ya, ada sahamnya sebesar 130 juta rupiah. Kemudian ada juga laba ditahan 14.250.000 rupiah. Karena berbentuk PT, maka saldo dari laba yang diperoleh setiap periodenya itu akan terkumpul di dalam laba ditahan, sehingga setiap ada laba yang diperoleh, maka laba tersebut ditutupnya ke laba ditahan, bukan ke sini ya, bukan ke modal saham. Jadi itu adalah informasinya ya teman-teman. Nah, kemudian informasi yang ketiga bahwa pada kasus ini meskipun pada perusahaan dagang saya tidak menjelaskan bagaimana cara mengisi jurnal khusus ya. Karena di jurnal khusus itu sebetulnya jurnal yang digunakan untuk perusahaan dagang. Tapi pada kenyataannya nggak seperti itu juga ya. Kadang perusahaan dagang juga menggunakan jurnal umum. Tapi tujuan dari pembelajaran saat ini adalah bahwa saya ingin membantu teman-teman semuanya untuk mengasah logika penjurnalan. Ya, jadi yang penting dalam melakukan penjurnalan itu adalah bukan diletakkan apakah jurnal itu pada jurnal khusus ataupun bukan, tapi yang penting adalah mana yang debit, mana yang kredit, kemudian berapa pula angkanya, seperti itu. Karena kalau kita mau membuat jurnal khusus, videonya pun nanti akan saya buatkan khusus untuk video pada jurnal khusus, karena akan berpotensi memakan waktu yang lama, sehingga nanti saya akan membagi-bagikan mana yang jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, ataupun jurnal umumnya. Karena itu akan menjadi bagian khusus dari video tertentu, nanti akan saya buatkan. Nah, pada kesempatan kali ini format jurnalnya saya simpan pada format jurnal umum, dan itu tidak jadi masalah. Yang keempat, saya tidak menggunakan nomor akun di sini ya.
Nah, nomor akun di sini teman-teman bisa isi sendiri, silakan ya, dan itu akan menjadi pembelajaran tersendiri ya, mengolah pemahaman kita mengenai pembuatan nomor akun, karena di video saya juga sebelumnya telah membahas mengenai penomoran akun. Jadi itu beberapa hal yang harus kalian ketahui untuk mengerjakan kasus ini. Oke, ini adalah neraca saldo akhir bulan September. Jadi sekarang perusahaan akan kita lanjutkan ke bulan Oktober. Dan ini adalah kasus-kasus yang ada di bulan Oktober. Nah, jadi di sini kita akan buatkan jurnalnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan mulai penjurnalannya ya, teman-teman. Oke, kita mulai dari tanggal 1 ini, pencatatan tanggalnya di sini ya, 1 bulan 10 tahun 2020. Nah, dibayar gaji bulan September yang masih terutang. Nah, teman-teman, ternyata di perusahaan ini ada bulan sebelumnya yang belum kita bayar gajinya. Berarti kalau ada kasus seperti ini, perusahaan tersebut membayar gaji di bulan berikutnya, biasanya tanggal muda gitu ya. Jadi bukan menggaji karyawan di akhir bulan, tapi di awal bulan. Nah, awal bulannya bukan berarti awal bulan pada saat perusahaan berjalan atau pada periode berjalan. Jadi kalau semisal bulan September, maka gaji September itu dibayar bulan Oktober. Nah, seperti pada kasus ini juga. Nah, kita lihat berapa hutang gaji yang belum kita bayar. Nah, ternyata ada Rp1.000. Nah, 1.000 ini kan masih menjadi hutang. Nah, sekarang kita akan bayar. Maka jurnalnya adalah utang gaji, begitu ya. Di debitnya, di kreditnya adalah kas. Referensinya ini tidak usah diisi, dan ini seharusnya diisinya oleh nomor akun. Nah, di sini kita tidak membuat nomor akun, jadi teman-teman silakan kalau mau ngisi aja sendiri, gitu ya. Yaitu Rp1.000.000. Oke, keterangannya kita biasakan untuk diisi ya. Keterangannya adalah membayar hutang gaji bulan September. Kita singkat-singkat aja nih ya. Kemudian yang selanjutnya tanggal 2 ya. Tanggal 2 bulan 10 tahun 2020 dibeli mobil box harga Rp60 juta secara tunai. Nah, membeli mobil box, maka debitnya adalah kendaraan ya, karena kalau dibeli itu berarti bertambah asetnya ya. Asetnya berupa kendaraan, maka kendaraan simpan di sebelah debit, dan karena kita membayar secara tunai berarti ada uang kas yang keluar, maka kas di kredit, yaitu Rp60 juta. Begitu, keterangannya adalah membeli mobil box secara tunai atau tunai gini juga boleh ya. Itu cukup mudah kan teman-teman. Nah, sekarang ini tanggal 5, kita baru ke khasnya di perusahaan dagang. Tanggal 5 kita isi dulu. Dibeli mobil, dibeli 10 unit TV, 1 unitnya Rp1 juta dari PT Ananda. FOB Destination Point dengan syarat 2/10 N/30. Dibayar ongkos angkut Rp200.000. Oke, sekarang di sini kita menganalisis kasusnya. Apakah pencatatannya kita catat sesuai dengan yang seharusnya ataukah tidak. Nah, ini sangat menentukan. Dan di sini yang pertama yang harus kita catat adalah metode perpetual. Kalau metode perpetual, setiap kita membeli barang dagangan, maka di debitnya adalah persediaan. Oke, jadi harus mencatat persediaan apakah itu masuk atau keluar. Dan kebetulan kalau membeli berarti persediaannya masuk ataupun bertambah. Sehingga cara mencatatnya adalah di debitnya adalah persediaan atau persediaan barang dagangan gitu, itu di debit. Kemudian di kreditnya adalah apa? Di kreditnya karena dengan metodenya
ada syarat kreditnya 2/10 N/30, berarti perusahaan tidak membayar. Kalau tidak membayar berarti perusahaan itu memiliki utang, namanya hutang dagang. Nah, kenapa di sini bukan utang usaha? Nah, teman-teman, mau utang dagang, mau utang usaha sama saja. Cuman kita harus melihat di akun yang sebelumnya. Nah, di sini akun sebelumnya namanya adalah utang dagang, bukan utang usaha. Jadi harus kita konsistenkan. Maka di sini pun namanya adalah utang dagang, bukan utang usaha. Nilainya berapa? Nah, 10 unit kali 1 juta rupiah, berarti 10 juta rupiah. Oke, gini ya. Debitnya dengan kreditnya sama. Keterangannya adalah membeli 10 unit TV gitu ya. Syarat kreditnya isi juga di sini 2/10 N/30 gitu. Itu akan lebih memperjelas. Teman-teman, kalau mau juga disebutkan saja di sininya satunya 1 juta rupiah, itu juga boleh, tidak jadi masalah. Justru lebih spesifik itu lebih bagus. Oke. Nah, kemudian dibayar ongkos angkut Rp200.000. Nah, teman-teman, di sini dibayar oleh siapa sih dibayarnya gitu. Kalau FOB Destination Point, yang membayar ongkos angkut itu adalah penjual. Nah, sementara di sini kita posisinya adalah sebagai pembeli. Berarti ongkos angkut yang Rp200.000 itu tidak usah kita jurnal karena kita tidak mengeluarkan uang dan kita pun tidak ada kewajiban untuk membayar ongkos angkut tersebut, karena itu yang menjadi kewajibannya adalah pihak penjual. Jadi jurnalnya cukup seperti ini, begitu ya. Oke, langsung saja ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 6 ya. Tanggal 6 dikembalikan barang yang telah dibeli dari PT Ananda sebanyak 1 unit karena rusak. Nah, esok harinya TV yang kita beli yang 1 juta ini, yang 10 unit per yang 10 yang kita beli 10 unit ya. Susah banget ini ngobrolnya. Nah, kita kembalikan 1 karena rusak gitu ya. Nah, karena metode yang kita gunakannya adalah metode perpetual, sehingga pada saat kita mengembalikan uang ke penjual, maka yang dicatatnya adalah persediaannya berkurang. Kalau persediaan berkurang, maka persediaan itu simpannya di sebelah kredit. Lalu di debitnya apa? Nah, di debitnya adalah sebaliknya, berarti hutang dagang. Maka di debitnya adalah hutang dagang, di kreditnya adalah persediaan barang dagangan, begitu. 1 unit kali 1 juta berarti 1 juta rupiah. Keterangannya adalah mengembalikan gitulah. 1 unit TV itu juga udah cukup spesifik. Kalau mau lagi boleh, misalkan gini, ke PT Ananda gitu juga boleh ya. Tanggal 6 sudah, sekarang kita lanjut ke tanggal 7. Dibayar sewa ruangan sebesar 18 juta rupiah untuk 18 bulan. Oke, kita gunakan metode neraca atau metode aset ya. Tanggalnya kita tulis dulu ya. Kalau kita membayar sewa, berarti uang kita ada yang dikeluarkan ya, namanya juga membayar ataupun dibayar ya. Nah, kemudian di debitnya apa? Nah, di debitnya adalah sewa dibayar di muka gitu ya. Sewa dibayar di muka. Di debitnya, di kreditnya adalah kas. Ya, itu jelas karena kita mengeluarkan uang sebesar 18 juta rupiah. Oke, sip. Apalagi nih? Sekarang kita oh ya, keterangannya adalah membayar sewa. Ini sewa ruangan ataupun sewa bangunan gitu ya. Untuk 18 bulan. Nah, itu lebih
detail, keren ya. Kemudian tanggal 9 lanjut. Tanggal 9 ini dijual 7 unit TV, masing-masing satu unitnya Rp1.600.000 kepada CV Adinda dengan syarat 3/10 N/30 FOB Destination Point, ongkos angkut Rp50.000 secara tunai. Nah, sekarang posisi kita adalah menjual ya, menjual 7 unit TV. Satu unitnya Rp1.600.000 karena kita belinya 1 juta ya. Kita jual Rp1.600.000. Lumayan. Berarti akan ada laba Rp600.000 satu unitnya. Ini ada 7 ya. Nah, sekarang bagaimana cara menjurnalnya? Oke, teman-teman, kalau ada syarat kredit seperti ini, maka penjualannya pasti dilakukan secara kredit, bukan secara tunai. Kalau menjual secara kredit, maka di debitnya adalah namanya piutang dagang ya, bukan piutang usaha, karena akunnya tadi kita lihat di neraca saldo awal itu namanya adalah piutang dagang. Berarti kalau piutang dagang di sini juga ketika kita menjurnal namanya piutang dagang kembali ya. Oke, piutang dagang di debit, di kreditnya adalah penjualan. Berapa? 7 kali Rp1.600.000. Ini saya kasih rumus aja di sini ya. 7 kali Rp1.600.000 gitu. 11.200.000. Oke. Kemudian karena metode perpetual, maka kita pun harus mencatat persediaan yang berkurang ataupun hilang. Ya, di sini sebanyak 7 unit itu hilang ataupun berkurang karena dijual. Kalau berkurang berarti di persediaannya kita catat di sebelah kredit. Nah, di debitnya itu namanya adalah HPP atau harga pokok penjualan. Di debitnya ya, kreditnya adalah persediaan barang dagangan, yaitu sebesar berapa? Nah, karena tadi kita belinya 1 juta, maka 1 juta rupiah kali 7 unit sama dengan 7 juta. Oke, sip, udah jelas. Sekarang keterangannya adalah menjual 7 unit TV gitu ke CV Adinda. Bener gak sih tadi? Oh, Adinda ya. Nah, gini. Jadi keterangannya seperti itu. Kemudian apalagi nih? Nah, tanggal 9 ini ada destination point. Nah, FOB destination point berarti yang membayar ongkos angkut adalah yang menjual. Nah, sekarang siapa yang menjual? Nah, yang menjual itu adalah kita ya, PT Sentosa. Maka kita harus membayar ongkos angkut. Nah, ongkos angkut itu adalah bagian dari beban. Namanya adalah beban angkut. Jadi kita tulis aja di sini. Beban angkut, di debitnya, di kreditnya kita bayar, berarti kas. Sebesar Rp50.000. Oke, kebanyakan. Ya, kita biasa senang nolnya banyak ya. Karena lebih banyak lebih keren. Seperti itu ya. Membayar ongkos angkut. Nah, gitu. Oke, udah beres. Sekarang tanggal 11. Tanggal 11 dibayar hutang dagang yang tersisa di awal bulan Oktober. Nah, di awal bulan ada hutang tersisa. Yuk kita lihat hutangnya. Hutang dagang 10 juta. Nah, 10 juta sekarang kita bayar. Ya, maka gimana kalau mau bayar? Berarti hutang dagangnya berkurang karena dibayar. Kalau berkurang berarti hutang dagang simpan di sebelah debit, karena hutang dagang itu normalnya di sebelah kredit. Normal itu adalah ketika bertambah. Nah, hutang dagang ketika bertambah di sebelah kredit. Nah, pada saat ini hutangnya itu kan dibayar atau dilunasi, berarti hutang dagangnya berkurang. Kalau berkurang berarti hutang dagang simpan di sebelah debit. Di kreditnya apa? Kita bayar. Nah, adalah kas. Berapa tadi itu? 10 juta ya? Besar juga ya. Oke, sip. Itu. Nah, saya geser lagi ke sini. Biar kelihatan kasusnya. Nih penjelasannya adalah membayar hutang dagang. Hutang dagang.
apa ya, ataupun kemana ya, gak ada keterangannya. Kalau gak ada keterangannya kita tulis aja gini aja, bulan lalu atau bulan September gitu. Oke, kemudian tanggal 14 itu diterima pelunasan tagihan yang tersisa di awal bulan Oktober. Nah, sebaliknya berarti piutang kita yang bulan lalu kita bayar. Kita terima ya. Berarti pelanggan kita melunasi. Ini ada piutang dagang 15.250.000 rupiah. Kita terima sekarang. Kalau nerima berarti di debitnya adalah kas. Nah, di kreditnya adalah piutang dagang. Oke, gitu. Berapa tadi tuh? Saya lupa lagi. 11 juta atau berapa? Oh, 15.250.000 rupiah. Oke. Ini aja ya. Penjelasannya adalah menerima pelunasan piutang bulan September. Itulah. Bisa lah gitu juga ya. Kemudian tanggal 25 itu diterima pelunasan penjualan dari CV Adinda yang dijual tanggal 9. Oke, nah berarti di sini ada tanggal 9 ya. Tanggal 9 itu kita menjual nilainya 11.200.000 rupiah. Nah, sekarang CV Adinda yang membeli itu melunasi ke kita atas hutang dia ataupun atas piutang kita. Nah, sekarang kita terima uang pelunasan dia. Kalau menerima uang berarti di debitnya adalah kas. Nah, di kreditnya adalah piutang dagang. Berapa? 11.200.000 rupiah. Oke. Keterangannya adalah menerima pelunasan piutang CV Adinda. Nah, gini. Oke, 25. Nah, satu lagi tanggal 30. Tanggal 30 membayar listrik dan telepon bulan Oktober sebesar 250.000. Ceritanya bahwa listrik ini dibayar bulan ini gitulah. Pokoknya gitulah. Jadi bayar listriknya itu bukan dibayar bulan selanjutnya, tapi listriknya kita pakai dulu kemudian dibayar akhir bulan. Ya, ceritanya seperti itulah. Nah, ngomong-ngomong masalah listrik ataupun telepon, ini kebiasaan sekarang dibagi menjadi dua ya. Pertama adalah bahwa kalau listriknya adalah pasca bayar, maka dipakai dulu. Kemudian dibayar bulan berikutnya. Nah, sementara ada lagi untuk yang sekarang token. Kalau token itu dibeli kemudian digunakan. Nah, seperti itu ya. Jadi jurnalnya akan berbeda. Kalau metodenya pasca bayar, maka beban penggunaan listrik ataupun beban telepon itu di debitnya seperti itu, di kreditnya itu adalah hutang karena belum dibayar setiap akhir bulan. Nah, gitu ya. Tapi kalau token itu tergantung kegunaannya. Misalkan tokennya awal bulan. Nah, ketika awal bulan kalau token tersebut diperkirakan akan habis, maka langsung aja beban listrik pada kas begitu ya. Tapi kalau token itu belinya belinya itu besar, gede, kemudian bisa berbulan-bulan, maka pada saat token dibeli, jurnalnya itu adalah uang biaya dibayar di muka gitu ya. Jadi biaya telepon dibayar di muka kayak gitulah pada pada kas gitu. Jadi seperti itu cara penjurnalannya. Jadi tergantung kasusnya. Nah, kalau di sini ini saya permudah saja kasusnya bahwa listrik dan telepon ini dibayar akhir bulan atas penggunaan di bulan Oktober. Jadi langsung dibebankan. Jadi gini, beban listrik dan telepon. Karena dibayar maka pada kas gitu ya. 250. Penjelasannya adalah membayar listrik dan telepon bulan September.
gitu ya. Sudah, berarti ya udah gini. Kalau sudah mah ya sudah. Sekarang tinggal kita masukkan dari jurnal umum ini atau dari jurnal ini sebelumnya di atas itu judulnya jurnal umum ya, karena formnya adalah jurnal umum gitu ya. Tapi kalaupun teman-teman di sini jurnalnya namanya adalah jurnal saja, itu gak jadi masalah sih buat saya ya, karena ini adanya di perusahaan dagang. Oke, kita sekarang masukkan ke ledger ataupun buku besar. Nah, teman-teman, cara memasukkan buku besar itu juga macam-macam, tergantung buku besarnya. Ada yang berbentuk 2 kolom, ada yang 4 kolom atau istilahnya staffel dan berdampingan begitu ya. Karena ada berbentuk T dan macam-macam sih, itu tergantung kesukaan ataupun tergantung manajemen juga ya. Nah, di sini kita menggunakan yang 4 kolom ya, atau yang berurutan. Nah, akun-akun yang ada pada jurnal umum di sini yang telah kita buat tadi itu seluruhnya dimasukkan ke buku besar ataupun ke ledger. Sehingga ledger ini isinya seluruh akun yang digunakan oleh perusahaan PT Santosa gitu ya. Oke, yang pertama saya kasih judul buku besar kas, kemudian kesininya piutang dagang, kemudian persediaan barang dagangan. Ini kebetulan udah saya kasih nama dulu biar memudahkan gitu ya untuk pengisiannya dan untuk pengurutannya. Biasakan mengurutkan buku besar itu supaya lebih mudah. Kita awali dari aset lancar, kemudian aset tidak lancar, kemudian liabilitas, kemudian ekuitas, baru ke sana akun nominal seperti penjualan, kemudian HPP ataupun beban-beban. Nah, seperti itulah urutannya. Nah, gitu ya. Jadi sekarang kita mulai dari kas dulu yang paling lancar. Nah, cara pengisiannya adalah teman-teman, karena perusahaan ini telah berjalan dari sebelum awal periode kita gunakan periode ini, maka pasti akan ada saldonya. Dan terbukti tadi pun ada neraca saldo di awal periodenya. Nah, sekarang kita masukkan saldonya masing-masing. Ya, kas untuk awal Oktober ini akan ada ininya ya, saldonya. Nah, ini saldonya kita kopikan seluruh saldonya ke masing-masing buku besar. Oke, ini saya udah catat ya, tinggal diisi saja. Misalkan kas itu 113.500.000 gitu ya. Oke, kemudian piutang 15.250.000 rupiah. Kemudian persediaan barang dagangan nggak ada ya, tadi 0. Kemudian perlengkapan 3.500.000. Kemudian sewa di balai muka juga nggak ada, tadi belum ada. Kendaraan juga belum ada. Akumulasi penyusutan otomatis belum ada. Peralatan kantor tadi udah ada 24 juta. Akumulasinya tadi sudah ada 1 juta. Nah, teman-teman, saldo-saldo ini tergantung saldo normalnya ya. Kalau kendaraan ini kan di debit, akumulasi udah pasti di kredit. Ya, kendaraan, peralatan, aset ya di debit, akumulasinya pasti di kredit. Sehingga di sini pun kita isi akumulasinya untuk peralatan itu 1 juta di sebelah kredit begitu. Kemudian utang dagang udah pasti di kredit. Nah, ada saldonya utang dagang 10 juta. Kemudian utang gaji juga ada saldonya 1 juta. Setiap utang saldonya pasti di sebelah kredit ya. Modal juga pasti sebelah kredit, ini 130 juta. Laba ditahan juga ada saldonya 14.250.000 rupiah. Kemudian penjualan belum ada ya. Kalau penjualan ataupun HPP ataupun beban-beban itu kan akun nominal, pasti saldonya adalah 0 gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masukkan ke buku besar nih teman-teman. Nah, cara memasukkannya kita tinggal pindahkan saja dari jurnal umum. Pertama kas ya. Kas. Nah, kas ini tanggal 1 juga ada di kredit, maka kita kasih aja tanggalnya nih sini, tanggal 1 ya. Ini kalau pakai Excel gampang aja, tinggal diginiin ya.
keterangannya adalah membayar hutang gaji. Ini saya bikin kayak gini lebih mudah kan. Nah, salah. Membayar hutang gaji bulan September, kasnya dikredit 1 juta ya, tinggal isi aja gini 1 juta gitu. Jadi sekarang kasnya menjadi berkurang gitu. Kemudian tanggal 2 juga ada dikredit 60 juta ya. Ini keterangannya, ini mobil box, tinggal di copy-copyin aja. 60 juta. Nah, saya juga sering melihat di buku besar itu di sini keterangannya itu adalah jurnal umum gitu ya. Terus aja JU gitu. Itu jadinya salah ya teman-teman ya. Jadinya itu salah. Justru kalau keterangan JU itu di sini referensi JU gini, JU strip 1 ya. JU strip 1 gitu. JU strip 1 itu artinya kalau di sini teman-teman ini dalam satu halaman ini kan kalau kita lihat jurnal ini cukup sedikit, berarti ini kalau kita lihat di halaman di satu halaman kertas manual gitu, berarti ini JU1. Tapi kalau jurnal umum ini tembus ke halaman kedua maka JU2 dan lain-lainnya. Jadi ini hanya menjelaskan seperti itu ya, JU1, JU2, JU3 ya, tergantung halaman berapa jurnal umum tersebut ya. Gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga ini kas itu di tanggal 7 ya. Tanggal 7 membayar sewa bangunan 18 juta dikredit terus tanggal 9 ada ya. Ini ada kas nih, membayar ongkos angkut, tinggal gini aja 50 gitu ya. Terus tanggal 11 nih ada di bawah. Ini ngapain tanggal 11 ya? Bayar utang. Oke. Ini kas kebetulan dikredit terus ya. Tapi dikredit juga teman-teman harus pede aja karena gak mungkin kas itu minus ya. Pasti minimal 0 kas itu ya. Karena kalau kas minus sama aja berarti perusahaan itu memiliki hutang gitu ya, atau ngutang dulu gitu, minjem dulu, kas setelah minjem dibayarin. Jadi tetap aja minimal itu kas itu adalah 0. Tanggal 14 ada nih menerima pelunasan piutang. Nah, berarti ada nambah nih di debit ya. Kas di debit nih. Kemudian tanggal berapa lagi? Nah, 25 ada lagi. Tanggal 25 menerima pelunasan piutang juga ada, berarti di debit lagi nih 11.200.000. Kemudian ada lagi gak? Barangkali ada. Nah, tanggal 30 bayar kas nih. Bayar listrik, kasnya berkurang, simpan sebelah kredit, tergantung dari posisi ini kan posisinya di kredit ya, kredit lagi. Berarti kalau udah 30 udah habis ya. Nah, udah habis. Nah, berarti kas ini saldo akhirnya 50.650.000 rupiah. Nah, berarti positif, berarti sepertinya ini bakal bener nih. Meskipun belum pasti ya teman-teman. Oke, kemudian piutang dagang ada saldo 15.250.000. Piutang dagang kita masukkan dari jurnal umum ya. Piutang itu dari tanggal 9 ada. Oke, dari penjualan TV ini bertambah. Oke. Terus tanggal berapa lagi? Tanggal 14 nih ada. Di kredit nih. Ini dari aktivitas penerimaan piutang. Terus ada lagi tanggal berapa piutang. Nah, tanggal 25 ada juga. Nah, tanggal 25 nih di kredit.
Oke. Ini. Udah habis. Berarti saldo piutang 0 nih. Gak ada saldo akhir bulan 0. Dan seperti itu ya teman-teman, seterusnya ini saya akan ngisi dengan cepat ya. Nah, oke, teman-teman, ini saya sudah ngisi semua dari buku besar ya. Ini udah saya isi. Nah, langkah selanjutnya setelah mengisi buku besar atau ledger, kita akan membuat neraca saldo. Nah, neraca saldo formatnya seperti ini. Ya, ada nomor akun, nama akun, debit dan kredit begitu ya. Nah, kalau nomor akun nggak diisi, kemudian di sini juga nih teman-teman, di buku besar juga nomor akunnya di sini harusnya ada ya, tapi nggak diisi karena memang dari awal konsisten nggak diisi ya, gitu ya. Tadinya saya menghemat waktu aja supaya nggak terlalu banyak terbuang untuk ngisi nomor akun. Dan di sini pun nama akunnya sudah saya sediakan langsung supaya menghemat waktu juga. Nah, kemudian sekarang kita isi ya. Cara ngisinya adalah dengan memindahkan saldo-saldo setiap buku besar ya ke neraca saldo. Caranya gini, ini kas. Saldo kas itu pasti di debit ya, teman-teman. Kita pindahkan saja ini. Ini. Oke, gitu. Kas, kemudian piutang dagang ini 0. Kemudian persediaan barang dagangan juga kita pindahkan. Ini, kemudian perlengkapan juga kita pindahkan. Sewa dibayar di muka, kemudian kendaraan, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan belum ya, belum karena itu di jurnal penyesuaian. Nah, peralatan kantor ini udah ada dari awal juga ya. Ini 24 juta. Akumulasi penyusutannya pun ada. Ini 1 juta. Utang dagang. Ini di kredit nih utang dagang. Ini ada 9 juta. Kemudian utang gaji belum ya, belum ada. Modal saham tadi ada ya, berapa, 130 juta ini. Kemudian laba ditahan juga sudah ada, ini 14 juta 250 ribu rupiah. Penjualan sekarang sudah ada, meskipun di contoh ini penjualan cuma sekali ya teman-teman, karena berhubung dengan penghematan waktu saja supaya teman-teman juga nonton videonya nggak terlalu lama. HPP ini ada 7 juta. Beban angkut Rp50.000 ada. Kemudian beban listrik juga tadi ada ya, terakhir 250.000 kalau nggak salah. Nah ini oke. Nah, ini sudah terisi semua angkanya nih teman-teman. Nah, kalau terisi berarti bisa jadi benar gitu, bukan mutlak benar. Nah, sekarang kita cek. Nah, bahwa di sini ini jumlahnya ternyata sudah benar ya, alhamdulillah. Berarti kalau benar kayak gini, kalau balance berarti kita anggap sudah sesuai, pengisiannya udah benar. Nah, kalau di sini teman-teman salah, nggak balance, berarti langkah pertama kalau nggak balance ya, cek lagi pengisian dari buku besar ke neraca saldo, dari sini ke sini gitu ya. Cek kalau memang udah benar berarti ada kesalahan pada saat
posting dari jurnal ke buku besarnya. Jadi tahapannya seperti itu. 2 kali tahapan untuk pengecekan angka. Nah, karena di kasus ini sudah benar, maka sekarang kita lanjutkan dari neraca saldo, yaitu membuat jurnal penyesuaian, begitu ya. Nah, membuat jurnal penyesuaian berarti kita akan mengisi di jurnal penyesuaian ini. Saya akan tambahkan kolomnya, takutnya kurang. Oke, yang pertama, apa yang harus kita sesuaikan? Nah, yang harus kita sesuaikan itu kita harus melihat kondisi keterangan di kasusnya. Ya, kasus itu akan disesuaikan dengan kondisi perusahaan di mana kita buatkan laporan keuangannya. Nah, ini ada 3 keterangan yang tercatat. Untuk membuat jurnal penyesuaian bisa saja ada keterangan yang tidak tercatat, tapi ini yang tercatatnya gitu ya. Jadi nanti kita analisis barangkali ada yang harus kita buatkan jurnal penyesuaiannya selain dari yang ini ya. Nah, dari yang 3 ini kita catat ya. Kemudian sekarang kita kerjakan ya teman-teman. Kalau mau biar lebih mudah silakan di screenshot ya di sini. Ini yang saya birukan ini screenshot biar nggak bolak-balik ya. Oke. Saya udah dapat datanya, sekarang kita akan buat jurnal penyesuaiannya ya. Jadi jurnalnya seperti ini, seperti jurnal umum yang tadi ya. Saya kasih beda warnanya biar memudahkan, biar gak pusing begitu. Oke, di keterangan bahwa ada yang A ya, gaji belum dibayarnya Rp1.100.000. Karena perusahaan ini membayar gajinya di bulan berikutnya, berarti di akhir bulan kita harus membuat jurnal adanya pengakuan hutang gaji, karena karyawan kan sudah bekerja, sudah menjadi beban, tapi belum kita bayarkan, masih menjadi hutang buat kita. Nah, jurnalnya untuk membuat jurnal penyesuaian itu adalah di debitnya adalah beban gaji ya, karena gajinya udah bukan gini ya, karena karyawan udah kerja gitu, jadi udah jadi beban buat kita, dan belum dibayar berarti utang gaji gitu ya. Pasti kalau metode seperti ini cara penggajiannya setiap bulan kita harus membuat jurnal pembebanan atas utang gaji juga seperti ini gitu ya. Rp1.100.000. Keterangannya apa ya, penyesuaian gitu ya, penyesuaian gaji yang belum dibayar September, nah gitu aja. Oke, yang kedua ada info tadi ya, umur ekonomis peralatan kantor itu adalah 4 tahun dan umur ekonomis kendaraan adalah 6 tahun tanpa nilai sisa. Nah, berarti sekarang kita akan catat penyusutannya. Nah, kita mulai dari penyusutan kendaraan dulu ya. Jurnal untuk penyusutan kendaraan itu adalah beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Pasti seperti itu ya. Jadi di sini beban penyusutan kendaraan, di kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan. Nilainya berapa ya? Tadi itu kendaraan itu nilainya ini ya, 60 juta. Umur ekonomisnya itu adalah 6 tahun. Berarti kita bagi 6, karena ini laporan keuangan bulanan, maka kita bagi 12 juga. Nah, berarti seperti ini. Nilai penyusutannya adalah 833,33. Akumulasinya juga sama seperti itu. Yang kedua, beban penyusutan untuk peralatan kantor. Pada akumulasi. Rp24 juta ya. Ini 24 juta nilainya 4 tahun ya, berarti dibagi 4 bulanan, berarti dibagi 12 lagi. Nah, berarti nilainya Rp500.000. Oke, kita kasih keterangan. Nah, ini aja lah, mencatat gitu ya, mencatat penyusutan kendaraan dan peralatan kantor gitu ya.
Oke, yang ketiga, yang C. Infonya perlengkapan itu tersisa 3 juta rupiah. Nah, sementara peralatan itu di saldo awal tadi ada sebesar 3.500.000 rupiah. Nah, ini juga ada nih tercatat ya, 3.500.000. Tapi tersisa 3 juta. Berarti yang kepakai itu adalah 500.000 rupiah dan itu menjadi beban perlengkapan. Nah, jurnalnya adalah beban perlengkapan. Di kreditnya adalah perlengkapan. Menjadi beban ya sebesar berapa 500.000 rupiah menjadi beban, dan di kreditnya adalah perlengkapan ya, bukan kas, bukan piutang, bukan persediaan, bukan apapun, tapi perlengkapan. Karena nilai sebesar 500 rupiah ini ya dari perlengkapan itu berkurang, maka simpan di sebelah kredit gitu ya. Jadi di kreditnya ingat teman-teman harus perlengkapan. Keterangannya mencatat pembebanan perlengkapan. Itulah. Nah, teman-teman kalau keterangan di sini kalian mau membuat yang berbeda juga gak jadi masalah ya, karena gak ada khususnya seperti apa gitu ya, gak ada kekhususan. Yang jelas harus jelas aja, menjelaskan tentang jurnal apa gitu ya. Nah, sudah hanya 3 ya, tapi ternyata ini saya tadi masih teringat bahwa ada sewa dibayar di muka nih teman-teman. Nih, pembayaran sewa dibayar di muka 18 juta untuk 18 bulan. Dan pada bulan ini kan sudah digunakan nih bangunannya atau ruangannya udah digunakan 1 bulan. Nah, berarti yang 18 juta yang untuk 18 bulan itu 1 bulannya setelah digunakan. Nah, kalau sudah digunakan maka itu harus kita sesuaikan juga. Nah, itu namanya adalah beban sewa. Ya. Sementara yang berkurangnya apa? Sewa dibayar di muka gitu ya. Jadi di debitnya adalah beban sewa karena sudah digunakan 1 juta rupiah. Dan sewa dibayar di mukanya berkurang 1 juta rupiah. Nah, keterangannya adalah mencatat beban sewa. Udah gitu aja lah. Atau bulan September. Nah, biar lebih jelas. Oke, gak jadi masalah. Itu lebih bagus. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, sekarang kita akan tuangkan ke dalam worksheet, karena sekarang kita harus masuk ke step selanjutnya, yaitu membuat worksheet ataupun kertas kerja. Nah, di kertas kerja kita akan menemukan apakah perusahaan ini dalam kondisi yang untung ataupun yang rugi begitu. Kita masukkan. Nah, teman-teman kebetulan di sini sudah masuk ya. Jadi neraca saldo sudah saya otomatiskan. Jadi kalau teman-teman belajar mungkin harus memanualkan ya, tapi kalau saya di sini udah otomatis neraca saldonya udah masuk ke sini. Oke. Jadi worksheet ini saya akan jelaskan sedikit ya. Nih, untuk worksheet ini penulisannya seperti ini ya. PT Santosa, kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet bulan Oktober 2020. Nomor akun sama di sini, nomornya harus ada. Kemudian juga ke sini juga ada lagi nih. Sebetulnya ini asalnya nggak ada nih teman-teman, asalnya kayak gini nih. Cuman karena saya udah tahu maka saya tambahkan di sini. Atau mungkin biar lebih jelas nih pengisiannya saya kasih ini aja deh, saya hapus aja kayak gini. Oke, biar kalian juga tahu cara ngisinya kayak gimana gitu ya. Tapi kalau udah sampai ke neraca saldo di sini udah pasti bisa ya kalian ya, karena tinggal mindahin aja nama akun sama angka yang ada pada saldo akun di neraca saldo tersebut. Oke. Di sini ada akun neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian, ada laba rugi, ada neraca. Oke, sekarang kita ngisinya ke step selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian kita cuma memindahkan ya, teman-teman, memindahkan dari sini. Nah, makanya sekarang kita pindahkan dulu jurnalnya, kita posting ke worksheet ya. Pertama adalah beban gaji. Nah, beban gaji di sini ada tidak? Nah, lihat, kebetulan tidak ada ya teman-teman. Nah, kalau tidak ada maka kita tulis beban gaji. Beban gaji di bawah aja ya, lewat dari tulisan jumlah, langsung ke bawah aja terusin. Faktanya sebetulnya nggak gini juga ya teman-teman. Kalau di lapangan ini hanya untuk pembelajaran saja. Karena kalau fakta di lapangan justru jumlah ini yang ini nih akan ada di paling bawah di sini. Akan ada di paling bawah gitu ya. Karena akun-akun ini sudah tersedia dari
sebelum-sebelumnya gitu, meskipun angkanya 0 tapi tersedia gitu ya. Nah, kalau sekarang kan untuk pembelajaran biar kita paham ya, kita metodenya seperti ini aja. Beban gaji pada utang gaji ya. Utang gaji di sini ada, berarti gak usah. Nah, sekarang kita ngisinya bagaimana nih? Beban gaji di debit 1.100.000, utang gajinya di kredit. Tinggal ngisi, masukkan ke jurnal penyesuaian. Oke, saya akan geserkan aja. Nih 1.100.000, ini saya pindahkan aja otomatis. Kamu pada utang gaji. Utang gajinya di kredit 1.100.000 itu. Oke, sudah. Kemudian beban penyusutan kendaraan pada akumulasi. Beban penyusutan kendaraan kebetulan beban belum ada ya, kita tuliskan saja. Pada akumulasi penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan belum ada juga, kita tulis aja. Ini 833 ini pindahin aja, kemudian di sini ini. Terus yang ketiga, beban penyusutan peralatan kantor belum ada juga. Pada akumulasi penyusutan peralatan kantor udah ada di atas nih, jadi gak usah ditulis lagi ya. Di sini hanya nulis yang gak ada aja. 500.000. Nah, akumulasinya nih di atas nih. Gitu. Oke, yang ketiga, beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapan belum ada juga, kita tulis. Pada perlengkapan. Kalau perlengkapan ada di atas. Oke. Jadi cukup di sini. Beban perlengkapan 500.000. Debit di kreditnya perlengkapan nih di sini. Oke, yang terakhir beban sewa. Nah, beban sewa belum ada, kita tulis lagi beban sewa. Pada sewa dibayar di muka, sewa dibayar di muka ada nih di atas, jadi cukup hanya satu. Beban sewa 1 juta. Nih, sewa dibayar di muka juga 1 juta. Oke, sini sudah. Nah, kita langsung ke worksheet saja. Oke. Pengisian zona penyesuaian udah beres dan di bawah juga udah balance ya. Nah, ini saya kasih warna yang berbeda nih, warna kuning ya, balance. Kalau sudah balance, sekarang kita tinggal pindahkan saja neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, caranya tinggal pindahin aja. Kalau debit dengan debit pasti di debit lagi. Debit dengan kredit pas saling mengurangi. Jadi ngisinya kayak gini ya. Neraca saldo setelah penyesuaian ini kan kebetulan nggak ada lagi angka yang lain, cuma ini ya. Ini kan tinggal gini aja, pindahin aja, pindahin gitu ya. Terus aja dipindahin. Nah, kecuali ya ini untuk perlengkapan kan 3.500.000 rupiah ini di debit. Nah, karena ini ada di kredit, berarti kita kurangi kredit. Jadi debit tambah debit, debit kurangi kredit gitu. Gitu ya. Termasuk yang ini juga sewa dibayar di muka ya. Ini kendaraan tetap, peralatan kantor. Akumulasi penyusutan kendaraan ada nih di bawah ya. Berarti akumulasi penyusutan kendaraan bukan di sini. Nah, ini enggak ada nih. Ini hapus aja deh. Oke. Nah, adanya di sini ternyata. Beginilah, enggak apa-apa lah. Oke, kemudian peralatan kantor. Debit juga. Ini penyesuaiannya, hati-hati ya teman-teman untuk memindahkan angka ini.
Debit dengan debit lagi, kredit dengan kredit, itu ini harus hati-hati pokoknya. Ini kalau nggak hati-hati, waduh bahaya banget nih. Nah, bisa jadi nanti salah laporan keuangan. Nah ini teman-teman lihat, ini pasti ada yang salah ya. Nah ini 117 juta, ini 157 juta, ini pasti ada yang salah ya. Kalau yang salah ini berarti ngapain? Nah harus kita cek. Nah apa penyebabnya gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah oke, sekarang kita cek caranya gimana. Nah biar lebih mudah, maka kita kurangkan dulu. Nah berapa kurangnya? Itu pasti akan lebih mudah. 40 juta. Berapa tadi? 40 juta 650. Nah, kita cek lagi di sini. Udah benar. Ini juga udah benar, udah benar. Nah, ini ada yang belum. Nah, sekarang tinggal 1 juta. Ayo, 1 juta di mana nih? Dan ini kesalahan seperti ini tidak mungkin salah dari awal, hanya salah angka karena di sini udah balance, ini juga udah balance ya. Nah ini ternyata ada yang salah, salah. Udah balance deh, kalau udah balance aman. Nah sekarang kita tinggal pindahkan mana yang masuk ke laba rugi dan mana yang masuk ke neraca ya teman-teman. Yang masuk ke laba rugi itu adalah akun nominal, dan yang masuk ke neraca itu adalah akun real. Nah sekarang kita pindahkan. Nah biasanya yang di atas ini adalah kebanyakan akun real, maka pindahkan ke neraca ya. Pindahinnya dari sini teman-teman nih, dari angka yang ini ya. Oke, ini kayak kas, ini kas kan akun real. Kemudian piutang dagang juga akun real, kemudian persediaan akun real, perlengkapan sewa kendaraan, akumulasi juga akun real, tapi akumulasi sifatnya sebelah kredit ya teman-teman, bukan sebelah debit. Kemudian peralatan akumulasinya, nah kemudian utangnya juga akun real, utang gaji akun real, modal saham laba ditahan akun real. Nah dari mulai penjualan ini sudah masuk ke akun nominal ya. Ini penjualan masuk ke laba rugi ya, di sini ini laba rugi gitu ya. HPP juga nominal, beban angkut nominal, beban listrik, beban gaji, beban penyusutan lagi, beban perlengkapan, beban sewa, ini semuanya akun nominal. Oke, ini udah masuk semua angkanya. Nah sekarang tinggal kita selisihkan, karena di sini kan nggak balance nih, ini nggak balance, ini nggak balance, karena harapannya nggak balance, tapi nggak balance yang mana gitu. Nggak balance itu kalau menguntungkan berarti keren, tapi kalau rugi berarti itu jelek ya. Nah mana yang besar? Nah di sini kita lihat dari komponen yang laba rugi ini, yang terbesar yang kita kurangkan. Nih besar dikurangi yang kecil. Nah harusnya di sini ya. Kemudian ini juga sama, 106 dikurangi 156. Wow, ini ada yang salah lagi ini, salah memasukin lagi ini. Jadi tadi salah terus. Oh ini tidak terjumlah yang atas. Oke, ini udah benar ya. Oke, 156.683. Oke. Surprise ya bahwa di perjalanan saya ngerjain ini ternyata banyak yang salah dan berkali-kali nggak balance, dan itu menjadi informatif ya buat teman-teman yang lagi belajar. Artinya kalau ada kesalahan bagaimana cara mengatasinya begitu ya. Nah teman-teman, ini ada info yang buat kita itu kurang enak ya. Kenapa? Ya karena adanya di posisi di dalam, bukan di luar. Kalau di luar tuh di sini dan di sini ya. Itu di luar, kalau ini di dalam. Nah, kalau di dalam itu posisinya adalah rugi ya. Kalau di luar di sini itu posisinya adalah untung. Nah, di sini posisinya adalah rugi begitu ya. Nah, sekarang kita akan masukkan ke komponen laba rugi ya. Nah, di sini. Ini ada komponen laba rugi yang sudah saya siapkan juga nih biar teman-teman enggak mengalami
bukan mengalami kesulitan, nggak terlalu lama gitu ya untuk membuat laporan keuangannya, sehingga kalau untuk membuat laporan keuangan yang lama itu dikhawatirkan menjadi boring nonton videonya. Oke, kita masukkan seluruh akun nominal. Ini laporan laba rugi, maka teman-teman tinggal masukkan dari komponen laporan laba rugi di sini aja ya. Oke, penjualan kita masukkan penjualan ini, gitu kan? Ini penjualan tadi. Beban angkut kita masukkan beban angkut juga 50.000 ini. Ini kasih minus ya kalau beban angkut ya, karena akan mengurangi penjualan ya. Nah, penjualan bersihnya jadi berapa? Ini kita jumlahkan saja. Oke, segitu. HPP-nya masukin ada nih 7 juta HPP. Nah, ini kalau kita lihatkan ke sini kan udah ya, udah kelihatan tuh kan. Atau saya freeze dulu deh di sini. Sip. Nah, gitu ya. Udah ada laba kotor ya, tinggal beban-beban nih, beban gaji. Nih, 100. Terus beban apalagi listrik. Ini ada. Beban perlengkapan, ada. Beban penyusutan kendaraan, ada. Beban apa lagi? Beban penyusutan peralatan kantor. Ada, kita masukin. Kemudian beban sewa. Nah, nih salah. Beban sewa. Ini saya kasih gini aja deh. Rumus beban sewa. Nah, sekarang kita jumlahkan ini. Bebannya kita jumlahkan jadi 4.183. Maka laba ruginya kita kurangkan saja laba kotor dikurangi dengan total beban-beban. Nah, maka minus ya, berarti rugi 33.000 rupiah sesuai dengan yang tadi ruginya di sini ya, gitu ya. Nah, sekarang laporan laba ditahan. Laba ditahan itu isinya adalah laba ditahan awal ditambah dengan laba ataupun rugi periode berjalan. Laba ditahan awal ini ada ya 14 juta sekian. Kemudian laba atau rugi. Nah, ternyata di sini adalah rugi, maka laba ataupun rugi ya kita jumlahkan aja nih di sini. Sudah ketahuan labanya. Masukkan. Berarti sekarang laba ditahan akhirnya menjadi 14.216 berkurang. Nah, kemudian sekarang masuk ke laporan posisi keuangan ataupun neracanya. Ini angkanya kita masukkan seluruh dari komponen kolom neraca aja ya. Nah, gini. Ini kas, piutang, persediaan gitu. Ini tinggal kita pindah-pindahin aja. Sudah. Kemudian kendaraan 60 akumulasinya. Nah, akumulasi berarti kita minuskan, kita kurangkan ya. Karena akumulasi itu mengurangi. Peralatan kantor 4, akumulasinya mengurangi juga. Oke, sudah ada. Utang dagang sekarang. Utang gaji karena gajinya belum dibayar 1.100.000. Modal sahamnya masih tetap ya tadi 130. Kemudian laba ditahan. Nah, laba ditahan di sini adalah laba ditahan akhir hasil perhitungan tadi ya yang di atas. Ini kita pindahkan aja. Laba ditahan akhir. Nah, ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah berarti kita lihat balance atau tidak ya. Nah, di sini neracanya ternyata balance atau laporan posisi keuangan ya, teman-teman. Ini saya mau balikin lagi deh biar kelihatan nih. Fish. Nah, kita lihat laporan posisi keuangan atau neraca juga sudah balance ya, 154. Ini 154 berarti sudah aman. Jadi laporan keuangan itu yang 3, laba rugi, laporan perubahan ekuitas ataupun laporan perubahan laba ditahan juga sudah ada. Kemudian ini laporan posisi keuangan juga sudah kita peroleh. Nah, kalau sudah, ngapain lagi ini? Belum beres ya, kita harus membuat jurnal penutup nih teman-teman. Jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun nominal ya.
Nah, sekarang kita akan tutup seluruh akun-akun nominalnya. Oke. Tanggalnya tanggal berapa? Ini 31 Oktober aja lah ya. Karena di akhir bulan aja gitu ya. Nah, apa yang harus kita tutup? Nah, ini seluruh akun ini harus kita tutup nominal ya. Cara menutupnya itu adalah membalikan posisi akun. Nah, kayak apa namanya penjualan misalkan. Nah, penjualan itu kan di debit. Nah, sekarang pindahkan ke kredit gitu ya. Nah, jadi di debitnya itu adalah penjualan, asalnya di kredit pindahkan ke debit kalau penjualan. Ya, sementara kalau akun-akun yang lainnya seperti HPP, beban-beban asalnya kan di debit pindahkan ke kredit ya. Posisinya kita bisa lihat juga di sini. Ini kan posisi penjualan di kredit pindahin ke debit. Ini posisi beban-beban di debit pindahin ke kredit ya. Karena tujuannya adalah untuk menolkan gitu ya. Kemudian di kreditnya adalah harga pokok ya. Penjualan terus beban angkut, terus apa lagi ya, beban gaji, beban listrik dan telepon, beban perlengkapan, beban sewa takut lupa, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan peralatan kantor. Sudah dulu kita masukin dulu angkanya ya. Penjualan, nah di sini aja biar cepet ya. Ini penjualan 11 juta, HPP 7 juta, beban angkut 50.000 ya, beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, beban sewa 1 juta, beban penyusutan kendaraan, penyusutan peralatan kantor, ikhtisar laba rugi sebelah debit sini. Nah, gitu ya. Kurang enak ya. Sebetulnya nih harusnya ini di atas gitu biar sejajar dengan penjualan gitu. Tapi no problem, nggak masalah ya. Kemudian sekarang kalau sudah gini, yang rugi ini kan dimasukkan ke laba ditahan, berarti kita tutup. Jadi ikhtisar laba rugi ini atau rugi ini kita tutup ke laba ditahan karena di PT bahwa setiap ada laba atau rugi disimpannya di akun laba ditahan. Beda kalau perusahaan pribadi ataupun perusahaan persekutuan di mana ketika ada laba atau rugi dimasukkan ke akun modal. Nah, jadi sekarang kita tutup laba ruginya ke laba ditahan. Nah, di sini ikhtisar laba ruginya di sebelah debit, maka pindahkan ke sebelah kredit. Jadi debitnya adalah laba ditahan. Kreditnya ikhtisar laba rugi sebesar 33. Oke, sudah kayak gini, ini udah beres berarti jurnal penutup. Nah, teman-teman, kalau udah beres jurnal penutup, sudah belum? Nah, belum. Kita satu lagi terakhir. Ini namanya adalah neraca saldo setelah penutupan. Jadi supaya perusahaan itu berjalan di periode berikutnya, yaitu periode bulan November, maka pada tanggal 1 November harus sudah ada buku besar, disebutnya bisa ya buku besar awal bulan ataupun neraca saldo awal bulan ataupun neraca saldo akhir bulan periode ini gitu, periode Oktober. Jadi namanya silakan aja lah. Yang jelas kalau kebiasaannya adalah neraca saldo setelah penutupan gitu. Oke, gitu ya. Jadi yang tersisa di sini adalah akun-akun real, akun nominalnya sudah dibabat habis begitu ya. Karena dari jurnal penutupan ini teman-teman ini sebetulnya dipindahkan ke ke buku besar ya. Contohnya kayak gini. Ini buku penjualan di debit. Nah, kita pindahkan penjualan ini ke buku besar di debit. Buku besar penjualannya. Sehingga nanti di buku besar itu saldonya menjadi 0 untuk akun-akun nominal ya. Misalkan seperti ini.
ada penjualan. Nah, penjualan itu kan di debitnya. Tadi kan udah ditutup, maka simpan ke kredit sebesar 11.200.000. Nah, jadi kan saldonya menjadi 0 gitu ya. Kemudian HPP juga tadi kan sudah ditutup di kredit ya. Nah, gini. Jadi 0 gitu ya. Beban angkut juga tadi udah dimasukkan ke kredit ya. Di jurnal penutup jadi 0 lagi. Beban listrik juga sama, tadi udah ditutup. Nah, jadi 0. Jadi seluruh akun-akun nominal menjadi 0. Jadi yang tersisa tinggal akun real. Pokoknya di buku besar akan menjadi 0 ya. Sekarang kita tinggal masukkan angkanya di sini. Yang tersisa ini akunnya. Laba ditahan juga sudah jadi laba ditahan akhir. Udah seperti ini. Jadi semua beban-beban menjadi 0, nilainya akun nominal menjadi 0. Jadi udah beres kayak gini ya. Oke, sip. Nah, kalau sudah seperti ini, maka step by step penyusunan laporan keuangan pada perusahaan dagang ini sudah beres. Dan terakhir tampilannya adalah tampilan ini, di mana ini adalah saldo dari akun real yang dapat kita lanjutkan ke periode selanjutnya, yaitu periode di bulan November akan sama dengan ini. Jadi sama dengan seperti ini ya. Nah, itu dia video praktik menyusun laporan keuangan bagi perusahaan dagang. Mudah bukan? Ya, karena itu adalah materi dasar. Jadi kalau mau yang sulit-sulit, nanti juga bakal nemu deh. Sebetulnya bukan sulit, tapi membutuhkan analisis yang mendalam. Gitu deh ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.